wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farah Fauziah. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam 45 Bekasi. Di video kali ini, saya akan mengulas materi agama Islam di sekolah dan madrasah untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah ini. Nah, simak videonya baik-baik ya. Nah, teman-teman, sebelum memasuki ke pembahasan inti, jadi saya akan bahas terkait definisi mata kuliah materi agama Islam di sekolah dan di madrasah, kemudian tujuan pembelajaran materi agama Islam di sekolah dan di madrasah, kemudian pertemuan awal hingga UTS, kemudian pertemuan setelah UTS hingga UAS, dan yang terakhir ada kesan dan juga pesan. Materi agama Islam di sekolah dan di madrasah adalah pelajaran yang membahas tentang agama Islam. Di sekolah umum, materi agama Islam biasa dikenal dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI dan Budi Pekerti. Sedangkan di madrasah seperti MA, MTS, MI, dan lainnya dibagi lagi menjadi beberapa pokok pembahasan. Di antaranya ada Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan juga tasawuf. Ahmad Tafsir mengemukakan 3 tujuan pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama, terwujudnya insan kamil sebagai wakil-wakil Tuhan di muka bumi. Kemudian yang kedua, terciptanya insan khofah yang memiliki 3 dimensi, yaitu religius, budaya, dan juga ilmiah. Yang ketiga, terwujudnya penyadaran fungsi manusia sebagai hamba, khalifah Allah, pewaris para nabi, dan memberikan bekal yang memadai untuk menjalankan fungsi tersebut. Pada tugas pembelajaran dari mulai awal pertemuan hingga UTS, mempelajari tentang pokok-pokok pembahasan materi agama Islam. Kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok. Materi Al-Quran mencakup ilmu tajwid, kemudian qiraah, ilmu tafsir, asbabun nuzul, nasikh mansukh, dan juga bahasa Arab. Ilmu hadis mencakup sejarah hadis dan sahabat, kemudian hadis riwayah, hadis diroyah, ilmu mustalah hadis, kemudian ilmu takhrij, ilmu kritik hadis atau naqdul hadis. Kemudian ilmu fikih, yaitu mencakup muamalah, mawaris, nikah, siasah, sejarah, ibadah, dan juga jinayah. Kemudian akidah mencakup sejarah akidah, akidah Syiah, aliran-aliran akidah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Maturidiyah, tema-tema ilmu akidah, kemudian akidah Asy-Syariah. Kemudian yang terakhir yaitu tasawuf, mencakup tasawuf Al-Ghazali, sejarah perkembangan tasawuf, kemudian tasawuf di Indonesia, kemudian tokoh-tokoh tasawuf, ajaran tasawuf, dan juga pembagian ilmu tasawuf. Kemudian selanjutnya saya akan mengulas tentang pembagian ilmu tasawuf. Jadi, ilmu tasawuf merupakan ilmu yang bertugas untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan akhlak budi pekerti, kemudian berkaitan dengan hati, yaitu tentang tata cara ikhlas, khusyuk, tawadhu, muraqabah, mujahadah, sabar, ridho, tawakal, dan lain-lainnya, sehingga nantinya dapat membantu kepribadian setiap individu menjadi lebih baik lagi dan bertanggung jawab atas segala hal yang dilakukannya. Seiring berkembangnya zaman, para ahli tasawuf mengembangkan ilmu tasawuf itu sendiri. Para ulama tasawuf membagi ilmu tasawuf menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada tasawuf falsafi, kemudian tasawuf akhlaki, dan yang ketiga ada tasawuf amali. Yang pertama yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah ilmu di mana pendekatan utamanya melalui logika atau biasa kita ketahui dengan pendekatan rasional. Secara lahir batin, manusia mempunyai hak mengenal siapa Tuhannya, mengapa dirinya ada, dan bagaimana alam semesta ini terbentuk.
Semua itu dapat dibahas secara mendalam pada tasawuf rafi ini. Yang kedua yaitu tasawuf akhlaki. Tasawuf ini membahas tentang kesucian jiwa dan kesempurnaannya lewat pendisiplinan tingkah laku, di mana seseorang akan dididik dalam pengembangan kepribadiannya dari yang kurang baik menjadi baik. Nah, akhlak yang baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula. Akhlak terbagi menjadi 3, yaitu akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada sesama manusia atau sesama makhluk hidup, kemudian akhlak kepada diri sendiri. Yang pertama yaitu akhlak kepada Tuhan, yaitu dengan cara kita mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mampu melaksanakan apa yang diperintahkan juga olehnya. Kemudian yang kedua ada akhlak sesama makhluk, kepada sesama makhluk dengan cara kita saling menolong, tidak mencela tetangga, kemudian bertoleransi. Yang ketiga yaitu akhlak kepada diri sendiri. Contohnya tidak sombong, menjauhkan diri dari sifat iri, dengki, dan lain sebagainya. Nah, akhlak yang baik diantaranya adalah tahalli, dan juga tajalli. Tahalli merupakan tahap pertama bagi seorang sufi, di mana ia mengosongkan jiwanya dari sifat-sifat tercela, baik yang terlihat seperti mencuri maupun yang batil seperti sombong. Kemudian yang kedua, tahalli. Setelah seseorang mengosongkan jiwanya dari sifat tercela, pada tahap ini seseorang mengisi jiwanya dengan hal-hal yang baik, seperti misalnya beramal soleh maupun bertawakal kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu tajalli. Pada tahap ini seseorang dibina untuk menutup diri dari sifat-sifat kerjaan seperti misalkan tamak, sehingga nantinya yang ada hanyalah nur atau cahaya Allah yang ada pada dalam dirinya. Selanjutnya yaitu tasawuf amali, yaitu ketika seseorang sudah mampu meyakini dirinya tentang hakikat kebenaran, maka ia akan sampai pada ma'rifah, yaitu mampu merasakan dan mengetahui kedekatannya dengan Allah melalui hati. Nah, pada perjalanan mendekatkan diri kepada Allah ini, para sufi berbeda-beda dalam menempuh perjalanan rohaninya. Nah, perjalanan rohani seorang sufi disebut sebagai tarekat, tapi tetap berlandaskan Al-Quran dan juga hadis. Prinsip para sufi disebut sebagai maqomah. Maqomah merupakan bentuk jamak dari maqom, yang artinya tempat atau kedudukan. Maqomah dapat dipahami sebagai kedudukan seseorang dalam beribadah kepada Allah setelah ia melewati berbagai bentuk spiritual dengan tahapan-tahapan tertentu dan mampu mengendalikan diri dari hawa nafsunya dengan baik. Para sufi berbeda-beda dalam mengartikan maqomahnya, seperti misalnya Imam Al-Ghazali yang mengawali maqomahnya dengan maqom taubah. Kemudian yang kedua maqom sabar. Kemudian yang ketiga maqom fakir, yaitu merasa tidak cukup dengan apa yang dia butuhkan, seperti misalkan ilmu dan juga ibadah kepada Allah. Selanjutnya yaitu maqom zuhud, yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi dan mendekatkan diri kepada hal-hal yang bersifat ukhrawi. Maqom selanjutnya yaitu maqom tawakal, yang artinya berserah diri kepada Allah, mempercayakan segala sesuatu yang sudah kita kerjakan semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas hal tersebut positif atau negatif. Kesimpulan yang didapat dari materi ini yaitu tasawuf merupakan cabang keilmuan Islam yang berdimensi pada spiritualitas. Para ulama berijtihad yang kemudian melahirkan ilmu tasawuf. Terlepas dari berbagai macamnya, yang perlu kita cermati adalah bagaimana tasawuf ini bekerja, yaitu dengan cara memberi jalan kepada setiap orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, di mana sebagai puncaknya tertanam pada dirinya kebenaran yang hakiki, sehingga setiap apa yang ia kerjakan selalu diakhiri dengan tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tercapailah dirinya pada tingkat ihsan kamil, di mana setiap segala sesuatunya diawali oleh Allah
karena Allah dan untuk Allah. Bagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Selanjutnya pembahasan kita setelah UTS sampai akhir. Di situ mahasiswa diberi tugas untuk mereview buku yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Nah, di sini saya mengambil buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 SMA. Dan untuk cover bukunya yaitu seperti yang sudah terlihat di samping ini. Untuk identitas bukunya di sini ada judul buku yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 11 SMA, MA, SMK atau juga MAK. Kemudian penulisnya yaitu Mustahdi dan Mustahkim. Dan penerbitnya di sini ada Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Tahun terbitnya 2017, tebal halaman 220 halaman dan ukurannya 25 cm. Metode pengajarannya di sini ada 4, yaitu yang pertama metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, dan pemberian tugas. Baik, pada buku ini terdapat 11 sub pembahasan. Pada bab pertama, yaitu membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, menjelaskan bagaimana seharusnya seorang mukmin mengetahui keberadaan kitab-kitab Allah dan beriman atasnya, disertai pembahasan dari tiap-tiap kitab dan juga mengulas sejarahnya, serta dilengkapi juga dengan dalil Al-Quran untuk memperkuat materi. Pada bab kedua menjelaskan tentang berani hidup jujur, yaitu dengan memiliki sifat syaja'ah atau berani untuk membela dan mempertahankan kebenaran. Dan juga pada materi ini dibahas tentang macam-macam dari sikap jujur dan dampak dari penerapan sikap jujur itu di kehidupan bermasyarakat. Kemudian pada bab ketiga yaitu menjelaskan tentang pelaksanaan pengurusan jenazah. Pada materi ini dibahas dari mulai memandikan, mengkafani, menyolati, hingga menguburi jenazah. Nah, serta dijelaskan pula tentang tata cara bertakziah, adab-adab dalam melakukan ziarah kubur, dan dilengkapi juga dengan kisah teladan yang ada di dalam materi ini. Pada bab keempat yaitu membahas tentang saling menasihati dalam Islam. Nah, di sini pembahasannya yaitu tentang khutbah, tabligh, dan juga dakwah. Nah, kemudian ada juga dilengkapi dengan ketentuan yang meliputi syarat, rukun sunnah, dan juga etika penyampaian dari tabligh, dakwah, dan khutbah ini. Pada bab kelima yaitu membahas tentang masa kejayaan Islam. Nah, di sini pembahasannya yaitu meliputi faktor apa sajakah yang membuat Islam jaya pada masa itu, dan siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Pada bab keenam yaitu membahas tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Pada bab ketujuh yaitu membahas tentang Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada materi ini dijelaskan hanya sifat-sifat Rasul saja, yaitu meliputi sifat wajibnya dan juga sifat mustahilnya, dan juga dijelaskan pula kisah teladan yang ada di dalamnya. Pada bab ketujuh yaitu membahas tentang Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada materi ini dijelaskan hanya
sifat-sifat Rasul saja, yaitu meliputi sifat wajibnya dan juga sifat mustahilnya, dan juga dijelaskan pula kisah teladan yang ada di dalamnya. Kemudian pada bab ke-8 membahas tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Nah, di sini dipaparkan tentang cerita kisah dari Uwais Al-Qarni yang namanya begitu terkenal di penduduk langit. Bab ke-9 yaitu membahas tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Nah, di sini dijelaskan tentang pengertian muamalah, kemudian macam-macamnya, dijelaskan jual beli, kemudian khiyar, riba, kemudian utang piutang, kemudian ada juga sewa menyewa, dan dijelaskan pula tentang syirkah. Nah, di sini dipaparkan tentang macam-macamnya juga, kemudian rukun dan juga syarat-syarat yang ada di dalamnya. Nah, adapun pembahasan tentang perbankan dan asuransi syariah yang mana di dalamnya dijelaskan tentang prinsip dan perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Kemudian pada bab 10 dijelaskan tentang masa pembaharuan Islam pada tahun 1800 hingga seterusnya. Kemudian dijelaskan tentang ciri yang menjadi ciri-ciri pada masa tersebut, dan kemudian disebutkan juga tokoh-tokoh yang ada pada masa itu. Kemudian pada bab 11 yaitu membahas tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa, yaitu dengan mengkaji Quran surah Yunus ayat 40 dan 41. Nah, di sini dijelaskan dalam pergaulan hidup bermasyarakat antara umat Islam dan juga umat non-Islam dan Muslim hendaknya saling menghormati dan menghargai, serta boleh bekerja sama dalam urusan dunia demi terwujudnya keamanan, ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Kemudian kritik dan saran. Nah, di sini kritiknya yaitu ada tulisan yang menyatakan qulil haqqu walau kana murran. Nah, di sini qul merupakan fi'il amri, sedangkan al-haqqu menjadi maf'ulun bih, maka harokatnya seharusnya fathah ya, bukan dhammah. Jadi seharusnya dibacanya tulisannya qulil haqqu walau kana murran. Kemudian adapun kritik pada halaman 70 dan juga 162. Di sini terjadi pengulangan materi terkait pembagian 3 periodisasi sejarah kebudayaan Islam oleh Harun Nasution. Nah, saran saya tidak perlu diulang ya. Kemudian adapun kritik pada halaman 142. Di sini pembahasannya tentang riba. Nah, riba merupakan pembahasan yang penting. Untuk itu perlu ditambahkan dalil Al-Qur'an sebagai penguat materi. Pada pembahasan terakhir yaitu saran saya perlu ditambahkan dan juga pesan selama mata kuliah ini berlangsung. Nah, jadi kesannya yaitu saya bagi lagi menjadi ada manfaat dan juga ada kelebihannya. Nah, di sini manfaat mempelajari mata kuliah materi agama Islam, yaitu kita sebagai mahasiswa jadi lebih memahami tentang pentingnya mata kuliah ini, sebab berkaitan langsung dengan profesi yang akan dihadapi oleh mahasiswa pendidikan agama Islam setelah ia lulus. Kemudian kelebihannya yaitu dengan pembelajaran berupa presentasi yang dilakukan secara individu dapat membangun rasa percaya diri dan melatih sistem mengajar mahasiswa PAI sebelum nantinya terjun langsung ke sekolah tempat ia mengajar. Dan adapun tugas yang diberikan berupa video pembelajaran dapat membangun kreativitas mahasiswa dalam mengembangkan sistem mengajar, serta mengajarkan bahwa sosial media dapat digunakan sebagai media dakwah. Pembahasan terakhir yaitu tentang pesan. Nah, di sini pesan saya bagi lagi menjadi 2, ada kritik dan juga saran. Kritik menurut saya pada mata kuliah ini terlalu sering memberikan tugas video pembelajaran ya. Kemudian saran saya
jangan terlalu sering memberikan tugas video pembelajaran karena tidak semua mahasiswa memiliki media pembelajaran yang sama, seperti misalkan handphone yang biasa digunakan untuk membuat video. Tidak semua mahasiswa memiliki memori handphone yang sama gitu. Jadi ada beberapa mahasiswa yang memang mereka memiliki kualifikasi untuk membuat video pembelajaran, tapi media pembelajaran ini tidak memadai. Terkadang memori handphonenya penuh, jadi tidak bisa membuat video pelajaran. Kemudian harus memindahkan file-file terlebih dahulu atau menghapus aplikasi-aplikasi yang lainnya. Itu sangat memboroskan waktu ya. Serta saran lainnya yaitu bisa digunakan berikan tugas paper dan video pembelajaran ini secara imbang. Jadi tidak hanya video pembelajaran saja, tapi juga bisa diiringi dengan tugas paper. Sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Irham yang sudah mengajarkan saya dan juga teman-teman yang lain selama 1 semester ini. Terima kasih Pak, dan juga terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.